Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Insinyur Hadi Feni Muro Arfa, MSc. Saya adalah tim ahli dari PTBS Wilayah Gorontalo. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencampur atau membuat biang daripada pupuk organik, yakni eco farming. Ya, jadi yang pertama kita siapkan dulu peralatan yang kita butuhkan. Kita siapkan loyang, kemudian juga aqua atau air bersih yang ukurannya 1 liter. Kemudian juga pupuknya kita siapkan, ya. Dan kita kalau sudah siap semuanya, kita akan siap untuk mencampurkan pupuk organik ini. Jadi ini saya jelaskan ini di hadapan para petani dan calon-calon nanti yang akan menggunakan ini. Ya. Jadi yang pertama, setelah kita siapkan air, ya, air kita coba tuangkan di loyang. Ini air bersih 1 liter. Ya. Ya. Setelah kita tuangkan di loyang, kemudian kita ambil pupuknya, kita masukkan di air 1 liter. Ya, ini bentuknya seperti serat dan padat. Ini kita masukkan ke air 1 liter tadi. Ya. Ya. Jadi itu kita tunggu sampai dia larut. Sebenarnya dia akan larut sendiri, cuma supaya lebih cepat, tidak apa-apa kita bantu supaya dia bisa sampai dia larut. Jadi ini proses atau cara melarutkan. Bisa kita biarkan saja karena dia nanti akan cepat larut juga. Tapi kalau ini mempercepat, bisa kita bantu dengan tangan untuk melarutkannya. Ya. Nah, setelah itu kalau sudah larut semuanya, nah kemudian supaya dia aman, tetap kita masukkan ke wadah, ya, wadah yang ada penutupnya. Jadi bisa kita kembalikan lagi ke wadahnya tadi, yakni botol aqua. Ya. Jadi ini sudah menjadi larutan biang. Ya. Jadi mikroorganismenya sudah ada di situ, kemudian unsur hara yang dibutuhkan tanaman juga sudah ada di situ. Nah, ini larutan ini kita harus jaga keamanannya supaya bisa lama kita gunakan. Nah, sekarang tahap berikut kita masukkan di wadah ini kembali. Ya. Bersih. Nah, jadi ini kita masukkan kembali. Ya. Kalau masih ada bongkahan-bongkahan yang dia belum menyatu dengan air, tidak apa-apa, bisa kita kocok secara pelan-pelan di sini sampai dia larut betul, menyatu dengan air. Nah, kalau dia menyatu dengan air itu tidak ada lagi kelihatan bongkahan-bongkahan atau gumpalan-gumpalan di sini. Jadi itulah tandanya bahwa dia sudah menyatu. Nah, jadi kita larutkan ini sampai dia larut betul, ya. Sampai larut betul. Nah, kalau masih kelihatan seperti ini, tidak apa-apa, kita bisa campur dengan air lagi, kita tuangkan lagi. Sebab ini luar biasa manfaatnya. Kita hanya lihat sedikit seperti ini, tapi ini mengandung mikroba dan juga unsur hara yang ada di sini. Nah, sehingga kita campur lagi dengan air sedikit, kemudian kita tuangkan kembali. Ya. 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 Ya, karena ini manfaatnya sangat besar.
Nah, diharapkan jangan sampai ada yang tertinggal, kita manfaatkan semua. Nah, setelah itu ya ini sudah bisa atau sudah siap digunakan. Jadi 15 menit kemudian kita sudah bisa larutkan kembali ke air yang siap akan digunakan untuk menyemprot. Nah, tetapi dia makin lama itu makin bagus ya, karena mikrobanya itu semakin aktif, apalagi kalau kita sudah beri makanan dengan gula merah. Nah, jadi ini supaya aman kita tutup ya. Kita tutup ya, kita diamkan sampai besok baru kita gunakan. Tutupnya juga tidak usah langsung seperti daging dan darah mbak tutup. Nah, kita tutup saja, yang penting rasa-rasa saja ya. Kenapa ditutup seperti itu? Karena ini barang hidup di dalam, dia juga perlu bernapas ya. Nah, kemudian ketika sampai besok bapak dan ibu mau gunakan, nah itu dosisnya disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti saya jelaskan tadi, padi. Saya jelaskan tadi penggunaannya itu sebelum tanam atau pada saat pengolahan tanah. Nah, jadi aplikasinya ini sudah tertera di sini. Jadi bapak dan ibu tinggal melihat tabelnya. Ya. Jadi, pokoknya harus diingat Pak, ini untuk tanah. Yang kedua juga untuk tanaman. Jadi aplikasinya harus sebelum tanam. Nah, kita buat tanah yang kita akan tanami itu bisa menjadi subur, gembur, sehingga pertumbuhan tanaman juga jadi bagus. Jangan lupa itu Pak, sebelum tanam atau masih pengolahan tanah sudah harus kita gunakan. Nah, jadi aplikasinya kapan kita menyemprot tanamannya sudah ada di tabel ini. Bapak dan ibu tinggal melihat ini saja. Seperti itu. Insya Allah kalau ketentuan ini kita ikuti, insya Allah tanah kita jadi subur, tanaman juga jadi subur, dan hasil yang diperoleh juga insya Allah juga lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Begitu Pak ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.